Saya langsung buka, saya langsung ke Gus Nur. Gus Nur, saya tanyakan kepada Anda Gus Nur, hari ini Anda sudah menerima amnesti, artinya bebas bersyarat 3 bulan ke depan harusnya ya? Iya. 3 bulan ke depan batal, bukan batal maksudnya, sudah tidak ada lagi bebas bersyarat, bebas murni 1000% tadi Anda katakan. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan Anda sudah 4 tahun? Betul. 4 tahun mendekam di penjara di lapas? Pindah-pindah dari Bareskrim dengan segala... Tahun berapa itu? Ya dihitung saja berapa ya, 2022. 2022, oke, baik. Atau mungkin langsung saya mulai aja ya. Silakan, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat panggilan, saya datang di BAP, saksi awalnya, BAP, setelah selesai, baru penyidiknya balik lagi ke ruangan yang lain, tidak lama kemudian datang lagi, naik jadi tersangka. Di hari yang sama? Ya, di hari yang sama, naik jadi tersangka, di BAP langsung dijebloskan ke Bareskrim di lantai 15 itu, langsung diisolasi 2 minggu. Nah, jadi selama isolasi itu kita sering sesekali dibon ke atas, ditanya jawab. Nah ini Bang Aiman, jadi penyidik waktu itu ngomong sama saya, Gus Nur, ada 4 pasal berlapis, 4 atau 3. Yang pertama, penodaan agama. Saya sudah gelar perkara sama MUI. Fik Gus Nur menodai agama. Yang kedua, menebarkan kebohongan. Yang ketiga, menebarkan kebencian. Sara itu. Oke. Jadi itu pasal yang dikenakan ke Gus Nur. Nah, berapa hari kemudian pengacara saya utus cari MUI yang mana, karena penyidik bilang sudah gelar perkara dengan MUI. Akhirnya kita kejar MUI yang mana, karena penyidik nggak mau ngomong MUI yang mana, siapa namanya, nggak mau ngomong. Kita kejar, ada videonya tuh viral. MUI nggak mau nemui dan nggak ada klarifikasi apapun dari MUI. Itu yang pertama Bang Iman. Ya, tapi, boleh nggak diceritain yang mana yang dimaksudkan menodakan atau apa, menistakan, menodai agama? Yang mubahalah itu. Jadi saya sumpah Quran dengan Bambang Tri, itu yang dianggap menodai agama. Isinya? Ya, apa? Kan kita kan podcast ini sama ya, Bambang Tri. Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Saya kan nggak percaya. Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Bambang Tri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani nih orang gitu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, nggak usah malu, karena ini urusannya dunia akhirat. Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar menodai agama. Iya. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah. Itu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilakan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Betul. Nah, jadi 3 pasal intinya. Proses berjalan, ada satu pengacara datang ke saya, Mas Ahmad Huzinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, tidak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, diborgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah, kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan saya. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Aiman. Penyidikan selesai, pelimpahan ya, P21 ya. Dari Bareskrim saya dibawa ke Semarang, dilimpahkan di sana. Ditahan di Polda Jateng. Diisolasi di satu kamar yang
tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok satu, ada lagi pintu di gembok satu. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya, saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua ini, Polda Jateng ini. Saya bentur-benturkan. Karena datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya waktu itu dibantah sama Kabid Humas Polda waktu itu ya. Tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu, Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi, narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini Bang, saya nggak bisa begini kan, nendang orang nanti. Jadi 2,5 kali 2,5 meter. Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, di situ 11 orang berarti kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. Ya. Nah, disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa. Ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang. Sidang dimulai. Jadi saya di tiap sidang dijemput dari Polres itu, Surakarta. Belum vonis ini, sidang selama 6 bulan. Nah, ini inti yang mau saya sampaikan di sini. Di sini hakikat permasalahannya itu. Jadi ternyata saya baru sadar, penyidik, jaksa ada 4 orang, hakim ada 3 orang, 35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu, dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Bahkan penyidik waktu di Bareskrim ngomong sama saya, Gus Nur, masa Saman percaya sama Bambang Tri? Saman ini orang baik, jangan mau dipengaruhi sama Bambang Tri. Saya itu loh sudah ke rumahnya Pak Jokowi, tak foto, saya sentuh, saya foto itu ijazah aslinya itu. Penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong aja. Itu kurang lebihnya. Oke, saya kembali ke sidang. Sidang berlangsung, ada satu pengalaman yang saya nggak bisa lupa. 35 saksi, ada satu saksi Bu Guru tuh kayaknya itu disumpah dengan Injil karena dia mengaku beragama Kristen. Ya, akhirnya disumpah dengan Injil. Ada videonya viral itu. Ternyata di tengah sidang berjalan hampir saja dia lolos, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Salah satu pengacara saya menemukan di dalam BAP-nya itu, ibu itu mengatakan saya keberatan bahwa Al-Quran dijadikan alat berbohong, bersumpah sebagai umat Islam, saya keberatan. Gitu kan? Padahal tadi dia disumpah pakai Injil. Wah, langsung ruangan sidang menjadi gaduh, menjadi riuh. Artinya dia sebenarnya beragama Islam. Kristen, dia minta disumpah dengan Injil. Oke. Saya ini sudah dengan nama Tuhan Yesus Kristus gitulah bla 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 bla. Terus tapi dia ternyata menolak. Di dalam BAP saya sebagai umat Islam merasa keberatan Al-Quran dijadikan alat berbohong begitu. Nah, dan akhirnya ribut. Silakan dicek itu, masih ada video. Jadi maksudnya apa tuh? Berbeda. Ya, saksi bohong ya. Pembohong akan dilindungi pendusta, sama saja itu. Nah, sampai akhirnya pengacara curiga. Dibukalah semua BAP itu. Ternyata sama BAP-nya. Hanya copy paste saja. Itu yang pertama yang saya temukan di ruang sidang. Sebelum jadi boleh nggak saya potong dulu sebentar? Pak Arianto mungkin ada tanggapan soal ini? Saya nggak tanggapi apa-apa. Oke. Dia kan cerita ya, kita dengarkan aja. Baik, oke. Silakan Gus Nur. Ya Pak Arianto, salam takdim, salam hormat. Saya insya Allah kalau merah-merah Pak Arianto, saya nggak akan mencela-mencele dan nggak akan dusta, dan ini disaksikan semua yang terlibat dalam peristiwa hukum ini. Saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak bisa membohongi anak istri saya ya. Saya nggak bisa membohongi diri saya. Oke, jadi intinya terjadilah mulai itu.
Saya baru tahu ternyata saksi ahli yang didatangkan orang yang sama ketika jadi saksi ahlinya korban-korban ITE yang lain gitu kan. Jadi semacam instrumen hukum ya. Ini bagian pelapornya, ini bagian saksi ahlinya. Udah ada lengkap di situ. Itu Mas Aiman. Nah, mumpung saya ingat, yang laporkan saya itu tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Sana orang Ciamis atau Cianjur saya nggak ngerti. Entah berantah maksudnya? Ya, tidak, daerah Jawa Barat sana. Ya maksudnya orangnya entah berantah, nggak tahu namanya siapa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi, nggak ada legal standing, nggak ada apa-apa. Tapi begitu cepat diproses. Ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah nggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu, Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim. Berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan. Hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Aiman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Aiman. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani tuh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya itu kan sudah lewat di pengadilan. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa. Saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Aiman? Clear kan? Ini persidangan dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, boleh saya tanggapi ya. Terima kasih ya Bang Aiman. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini, tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid
di daerah Semanggi di Solo. Beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah. Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Suginur ini. Poin satu. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dibuat berita-berita hoax dari mereka. Sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Kena 10 bulan. Oke, nanti saya jawab. Ya, nanti bisa dijawab. Ini kan saya kan ini kan aja dulu. Jadi di sini kalau kita lihat, semestinya yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun itu, 4 tahun itu, yang sudah selesai dan mendapatkan amnesti itu, artinya kembalilah kita, ya, kembalilah kita bersama-sama keluarga, menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang sesama umat Muslim maupun umat yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu benih-benih persatuan di sini. Itulah makna dari amnesti itu yang diberikan kepada seluruh, ya, kepada seluruh yang terpidana. Oke. Diberikan amnesti. Baik. Saya berikan kesempatan Gus Dur nanti. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya tidak perlu mengulangi lagi apa yang disampaikan tadi oleh Bung Andi Azwan. Saya persilakan Gus Nur. Iya, saya itu lihat acara Rakyat Bersuara ini dari dalam penjara, rutin. Oh, luar biasa. Terima kasih. Rutan Surakarta itu saya tonton acara ini. Dari setahun yang lalu kurang lebih berarti? Iya, tepuk tangan untuk Rakyat Bersuara. Terima kasih Gus Nur. Dan saya simpulkan debat soal ijazah ini dua kubu ini, yang satu bahasanya data forensik gitu ya. Kalau dari sisi yang satu beliau-beliau ini penjara, borgol, gitu kan, awas, sudah pidana, awas, itu bahasanya ya. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya haram hukumnya membenci orang. Agama saya melarang. Saya nggak pernah benci Jokowi, dia orang Solo, saya orang Madura. Nggak kenal, saya nggak dirugikan Jokowi, Jokowi nggak merugikan saya secara personal. Yang saya benci adalah kebijakannya, rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Ya, demi Allah saya nggak bisa benci orang. Seandainya nih umpama ini berandai-andai nih, sebagaimana Buya Hamka dulu, Buya Hamka dipenjara oleh Pak Karno, begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Ya seandainya, innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama Pak Andi, dan yang kedua saya mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Ini harusnya ijazah palsu ini karena beliau nyerempet ke sana, saya luruskan. Di dalam pemahaman kami ulama, kiai tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi wapres. Bahkan ADART-NU-nya nggak boleh melarang seorang Rois Surya ya, pengurus NU nggak boleh jadi pejabat. Bahkan banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa umaro atau presiden yang harus datang ke ulama minta nasihat, bukan ulama yang merapat ke presiden minta jabatan, minta proyek. Makanya saya kritik itu Mbah Ma'ruf Amin itu, saya kritik. Nah di NU itu kulturnya salah bener melu kiai. Jadi di NU itu begitu memang, kalau saya kritik kiai pasti banyak yang marah, teman-teman Ansor itu, teman-teman Bansor, teman-teman Ansor dan Banser itu. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser.
dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Dijemput Mas, kayak teroris itu, dikepung rumah saya ini dengan Bareskrim atas laporan dari Menak Gus Yakut waktu itu. Tahun berapa ini? Masih ingat? Nggak ingat, tapi ya berapa ya? 6 tahun yang lalu. Oke, sebelum kasus ijazah ini. Iya, sebelum kasus ijazah. Oke, 2019 itu. 2019. Ya, jadi Pak Andi benar itu. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 1:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua. Laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Langsung dibawa ke Jakarta lewat darat. Jam 11 sampai di Jakarta. Jam 3 di BAP. Jam 12 malam masuk ke tahanan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Andi. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Tepuk tangan untuk Gus Yakut. Gus Yakut ngelaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Jaksanya ketemu saya, sudah Gus, sudah saya undang secara patut ke kantornya, ke rumahnya dengan undangan resmi. Nggak pernah datang. Bahkan hakimnya itu waktu sidang, mana ini prinsipalnya ini? Kalau nggak datang ke sini online lah, bagaimana lah? Tapi nggak pernah datang. Itulah akhirnya datang penawaran, Gus Nur kalau minta maaf besok, Gus Nur bebas. Dan saya nggak minta maaf. Oh, ini pernah. Ini saya mau clearkan dulu. Minta maafnya itu kasusnya Gus Yakut ya. Iya. Dan Bukan ijazah Jokowi juga ya? Bukan. Oh, yang ijazah juga tadi ada katakan. Jadi ada disclaimer ya, tadi kan mengatakan. Iya, betul. Jokowi kan. Nggak ada 2 kasus kan? Loh, ini yang berarti ada 2 Gus kasus Yakut, nih. Iya, ada yang ada 2 soal kasus, podcast ya. Bambang Tri, dua-duanya Oke. diminta maaf. Tetapi ini Bukan dikelirkan dulu, yang minta Betul. maaf ini yang Gus Yakut. yang Gus Yakut. Oh, bukan yang soal. Bukan, Oke. bukan. Tetapi di ruang sidang Pak Andi, saya bilang, kalau kamu Pak Jaksa bisa datangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu dan saya siap minta maaf. Sama saja itu sebenarnya. Dan itu prinsip. Nah, jadi itu. Gus Yakutnya tidak pernah datang ke sidang. Yang sekarang saya baca berita terakhir, beliau sudah dipanggil KPK, wallahu a'lam bishawab ya. Sudah dicekal. Oh, sudah dicekal. Alhamdulillah. Nah itu Pak Andi, monggo Pak Andi saya ajak nyombo kalau bahasa Jawa. Apalagi yang mau ditanyakan Pak Andi? Ya, Saudara Suginur ya, ini kan juga jadi perbincangan juga dengan teman-teman yang nasabnya itu NU ya. Oke, saya jawab. Ya. Udah paham. Bentar dulu. Oh iya. Ya. Tapi kita bahas ke topiknya dulu. Tapi kita bertopik sebetulnya. Oke, Jangan, oke. enggak. Tadi ada yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Sebentar, Bang Eman. Tadi itu juga belum saya jawab soalnya. Itu kan belum dijawab. Oke, Pak Andi. Nih, kan live ini ya. Saya Bapak Madura, Ibu Jogja. Keluarga besar saya di Beligeh. Orang Beligeh tahu. Mbah-mbah saya ulama, Coba. mbah-mbah saya kiai. Saya sepengetahuan saya, Ya. Saudara Suginur ini kan dari Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Karena saya dulu pemain debus, maka muncullah image bahwa saya itu orang Banten. Ya, very clear kan? Clear. Di Banten sebelumnya. Iya. Jadi kalau nasab saya nggak ada yang kiai. Kenapa dipanggil Gus? Mbah-mbah saya banyak kiainya Pak Andi. Bung Aiman sebentar, ini kita nggak bicara nasab. Nah, beliau yang ngawali. Kalau bicara nasab, ya kan? Nah ini kan jadi bingung kita pengajian gitu semua sini. Nah maksud saya kita konsen pada abolisi maupun auto amnesti yang didapatkan Gus Nur, ya bahwa itu dulu yang kita biar kita bisa tahu nih. Nah terus kemudian saya tanggapi sedikit apa yang terjadi dengan Pak Gus Nur ini itu sebenarnya itulah penjara. Maksudnya? Begitulah nasib orang yang dipenjara, nggak ada spring bed di dalam. Oke. Memang harus ditempatkan seperti itu karena dia memang hukum ya itu menabrak hak asasi manusia, Pak. Dan pasti tidak berlaku yang namanya untuk enak-enakan karena pertama kapasitas. Ya bicara kapasitas 2 kali 3 itu masih banyak juga yang belum sidang dan lain sebagainya sehingga dia tidak dikirim ke lapas sehingga ditumpuk dulu di situ. Nah, memang seperti itu Pak, tidak ada yang enak di penjara itu.
Nah kami juga biasanya klien-klien kami juga mengeluhnya di situ. Dan itu hal yang biasa. Tidak ada yang luar biasa di situ. Makanya ada yang 6 tahun menghindari penjara ya. Itu bukan ranah saya. Maksudnya itu monggo silakan Bang Roy itu. Biasanya duduk di sana soalnya orangnya. Ya, jadi gini Bapak. Si plester itu. Oke, Mas Roy. Pertanyaan Gus, kita cut sajalah ya. Satu pertanyaan boleh? Silakan, Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memanggil seorang Suginur dengan Gus, ya, karena bagi saya dia adalah ulama. Ulama itu seperti bintang-bintang di kegelapan malam, suluh dalam gelap, yang memperkenalkan anak-anak kami kepada Allah dan ajarannya. Jadi saya tidak memerlukan dari mana asal usulnya, saya tidak peduli. Yang terpenting apa yang dia ajarkan dan berguna bagi masa depan anak kami, dunia dan akhirat. Pertanyaan saya satu, apakah JPU menunjukkan ijazah asli saudara Joko Widodo sehingga dia bisa ya mengajak Anda ke persidangan yang judulnya itu P21? Silakan Gus. Tidak pernah datang, tidak pernah ada. Makanya abang, siapa namanya yang di tengah? Bang Ade ya. Saya itu mau dipenjara semenderita apa, ya, asalkan terbukti bersalah, saya ikhlas, ya. Saya itu orangnya bertanggung jawab, mau dipenjara di manapun ayo. Yang penting buktikan dulu saya salah. Izin yang ada di sini. Saya didakwa menebarkan berita bohong gara-gara jasa yang fotokopi yang beredar itu. Tapi jaksa nggak pernah mendatangkan yang asli. Monggo, barangkali ada ahli tata negara apa hukum apa silakan. Dan itu saya dipenjara, divonis, dituntut 10 tahun bahkan, divonis 6 tahun. Apa itu benar? Kalau memang benar ya nggak apa-apa sudah. Tapi menurut saya itu nggak benar, itu zalim. Jadi Pak Jokowi, nggak usahlah bikin pengajian, nggak usahlah bikin acara nangis-nangis massal misalkan ya, nggak usah. Sudah tinggal ini loh ijazah asliku sana tes forensik terserah kayak, udah nanti kalau terbukti bener saya maafkan semua rakyatku. Saya dituduh menebarkan kegaduhan, gercep ditangkap. Lah ini tiap hari gaduh di TV, di kampus, di jalan, di warung, di mana-mana gaduh. Kok nggak ditangkap? Yang bikin gaduh itu Gus Bung Suginur ya, yang bikin gaduh itu bukan kami. Yang bikin gaduh itu kami ini selalu defend loh. Ya, kami dihajar terus, apa kita defend untuk itu, ya. Tapi ya beginilah, saudaraku Suginur ini sebaiknya. Ini kapan saya ngomongnya? Kembali lah dia terus. Oke. Ya kan? Bosan saya itu aja mana. Satu lagi. Kalau lu mau ngomong aja, nggak masalah. Kata saya kapan? Jadi Tapi ntar giliran lu ada ntar. Jadi sebenarnya pertanyaannya Ada dari host. Bang Andi ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan Mas. Ya. Buku kami bertiga. Orang yang dibikin gaduh gak bagus. Beasiswa membuka gak kuso. Nihongo wakarana yo. Lisomolo das. Iya, nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Lisomolo das. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Lisomolo das. Nah ini ya, Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus Mas Aiman. Allahumma sholli. Saya dong, saya silakan. balas ya. Ini sok-sok tahu. Ya. Oke, baik. Sekarang saya ke Gus Nur. Oke, Gus Nur, ada banyak kemudian menyatakan bahwa nggak perlu lagi lah bicara soal ijazah, nggak penting. Toh Pak Jokowi juga sudah selesai. Baik. Dan seterusnya. Anda punya pendapat soal? Saya sekalian closing statement aja ya. Silakan. Kalau memang Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan karena ijazahnya palsu, berarti lebih baik ditutup saja semua kurikulum tentang moral. Gitu ya. Di pesantren, di sekolah, di universitas, apapun yang ada hubungannya moral, kejujuran, akhlak, iman, ditutup semua berarti. Tidak perlu berarti. Ini akan dicatat menjadi sejarah, Mas Aiman.
Sekarang memang bukan masalahnya ngurus ijazah lagi, tapi ini moral akan tetap tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia untuk anak kita, cucu kita seterusnya. Jadi gitu kurang lebihnya. Nah, jadi saya closing statement, saya ringkas sesingkat-singkatnya. Intinya nanti saya mengerucut nanti. Penyidik di depan saya bilang gelar perkara dengan MUI, ternyata tidak. Lalu 3 pasal, penoda agama, menebarkan berita bohong, dan keonaran. Ternyata di tengah jalan, di sidang penodaan agamanya dihapus. Terus apa nanti, Pak Al-Katri yang tahu itu. Terus kemudian menebarkan berita keonarannya, berita bohongnya dihapus. Tinggal 1 keonarannya itu yang dipakai. Jadi 3 pasal itu tinggal 1 yang tersisa Mas Aiman. Tapi tetap saja menjalani kurang lebih 4 tahun. Itu intinya. Nah, jadi saya lihat perdebatan tadi itu, ya sudahlah, saya menikmati saja. Tapi saya mengalami bahwa Bambang Tri menuntut perdata di Pengadilan Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Di tengah proses tiba-tiba Bambang Tri ditangkap. Padahal proses sedang berjalan perdata itu. Maka dengan terpaksa para lawyernya mencabutlah gugatan itu. Karena gimana yang gugat ditangkap. Lalu giliran saya pidana. Itu tadi di dalam pengadilan sudah kita sampaikan. Penyidiknya, 4 JPU-nya, 3 hakimnya, dan 35 saksi yang didatangkan. Tidak pernah satupun pernah melihat ijazah aslinya dan tidak pernah datang di pengadilan. Ini pidana. Gitu ya, Bapak Ibu semua ada di sini. Oke, itu sudah lewat. Nah, sekarang closing statement saya. Bapak Ibu, terutama ini Mas yang saya hormati semua dan yang ada di sini. Singkat saja, 1 potong ayat saja. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, sejauh mata retina kita memandang, sebanyak tutur kata kita yang keluar, seapapun tadi pola tingkah kita yang di sini tadi itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau memang yang bapak-bapak bela ini Pak Jokowi itu benar, insya Allah selamatlah bapak-bapak ini, mulia hidupnya, mulia keluarganya. Tapi kalau yang dibela ternyata salah, ya itulah nanti konsekuensinya kepada anak cucu Anda semuanya. Gitu ya. Termasuk ini juga sama, saya imbang. Kalau ternyata gencar menuduh ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ternyata asli, maka beliau semua akan diazab sama Allah. Sama gitu kan, jadi imbang di sini. Tapi makanya sebelum saya tutup ini, monggo, demi apa ini semua? Kalau demi uang, demi komisaris, demi jabatan, kan kasihan anak cucu kita nanti. Ya. Ijazahnya asli, ijazahnya palsu. Sama sebenarnya, sama-sama pendapat. Hanya bedanya kalau ijazahnya asli cenderung aman, yang ijazahnya palsu cenderung gercep di prosesannya, itu aja bedanya. Ya. Tapi kalau boleh saya memilih, karena saya dengan pengalaman batin saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu. Nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya, dan saya siap minta maaf. Nah, jadi mas-mas yang saya hormati, Mas ini Dr. Rusmon, Pak Roy Suryo, hati-hati. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesaikan dulu. Hukum hari ini selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya
pengajian. Saya bicara konteks itu ya yang hukum. menjadi korban Anda selalu. Orang yang Anda saya seperti percaya itu. adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan Residivis, hukum. tersangka, Orang yang akan tidak berhadapan ditangkap. dengan hukum. Hei, Kita coba tolonglah ya, sebuah tolong, jeda, kami akan tolong sedang ya. balik, tetap Saya bersama kami. minta Fitra Ramadhani. Oke. Saya berikan kesempatan pada Gus Nur tadi belum Baik. selesai, silakan. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting Bukan saya tidak saya bilang residivis. itu Pak Gus karena Oke. sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Oke. Nggak apa. Biar Wajar dong. selesai dulu Saya Bang Mitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya, jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Ini materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara. Itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh. Salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca, dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi Yusuf begitu baik di penjara. 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti. Tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau sholat subuh pakai kunut, berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat, nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Ya. Yang terakhir sebagai closing ya, alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek, Pekanbaru, Rio, Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut, safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra dan Mas Rismon ya, semua yang ada di sini. Intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya gitu sudah di loh. pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Ya. Tadi tunggu aja nanti pengadilan itu. Nah, Nggak bakal berani oke, bawa ke pengadilan, sekarang Pak. saya tidak Emang tersulut. nggak ada. Di semua Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog, Jadi ini pengajian, ini dialog kita juga. dialog. Lagi, silakan. Mas Fitra, dialognya itu Ya, adalah konteks Sesama ini. umat Islam jangan Jadi menghina gitu loh. pengajian. Jadi Bukan, sesama pembahasan umat saya- Islam jangan bukan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan Iya, ini. ya jangan. kan materi Jangan, saya jangan kan keterlaluan deh. Oke. Jangan, Saya jangan. siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Oke, Saya oke. bertanya Oke, itu. jadi gitu loh. sekarang Singkat aja, silakan. sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak siapa? Ade. Pak Ade dan Pak Andi Ya. bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jangan dicium Terima kaki kasih saya, Gus Nur. Pak. Terima kasih. Ngapain Bapak? Nanti tunggu aja pengadilannya. Loh, Di pengadilan saya sudah nanti. di pengadilan. Saya Bukan. sudah. Ini nanti ada pengadilan ya untuk yang 12 orang ini nanti. Oke. Bang Ade silakan. Oke, Bang Ade. cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Nur. Makasih.